mazhab Hanafi boleh melafazkan apa saja. Yang pasti bacaan itu, lafaz itu mengagungkan Allah. Dan pengagungan Allah itu tidak mesti Asmaul Husna. Bisa jadi subhanallah, alhamdulillah. Tapi coba bayangkan tiba-tiba alhamdulillah terkejut, ya kan? Terkejut orang yang kayaknya nggak pernah dipraktekkan. Iya. Nah karena nggak pernah dipraktekkan, jangan coba-coba praktekkan kan. Artinya nanti akan memicu konflik di masyarakat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini saya Rizky Armando Siregar akan memandu perbincangan kita pada hari ini bersama narasumber kita, gurunda kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Muhammad Haji Khair Al-Husairi MA. Kita akan berbincang bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Bagaimana suasana Idul Adha-nya Ustadz? Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Ibadah kurban dilaksanakan dengan aman, terkendali. Semua dilaksanakan mudah-mudahan diridhai Allah Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para penonton, kita masih kembali kepada Husairiyah TV. Pada dialog pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema kita Ustadz, yaitu ikhtilaf seputar sholat Ustadz. Karena di masyarakat sekarang ini terjadi banyak perbedaan, tata cara sholat seperti apa, bacaan sholat seperti apa, gerakannya seperti apa. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan kepada kita semua agar tidak terjadi perselisihan di antara beberapa pendapat-pendapat tentang sholat. Iya, memang benar. Berbicara tentang sholat, kita tidak bisa menghindar dari perbedaan pendapat. Jadi ikhtilaf itu sesuatu yang aksiomatik, sesuatu yang tidak bisa dibantah. Karena jangankan kita di zaman yang penuh dengan perbedaan pendapat hari ini, sedangkan di masa Nabi yang menjadi sumber tunggal mestinya dari persoalan-persoalan ibadah khilafiyah, dari persoalan ibadah para sahabat Nabi, itu sudah terjadi ikhtilaf. Di antaranya perbedaan tentang ketika Nabi mengatakan la yusalliyanna ahadun al-'asr illa fi Bani Quraisyah. Jangan kalian sholat asar di perkampungan Bani Quraisyah. Nah, di antara sahabat itu ada yang berselisih paham. Ketika sampai dalam perjalanan ada yang mengatakan, wah ini sudah masuk waktunya, maka kita sholat. Nah, sahabat yang lain mengatakan, bukankah Nabi berpesan kepada kita bahwa tidak usah sholat dulu sebelum tiba di perkampungan Bani Quraisyah. Nah, oleh karena itu ikhtilaf di zaman Nabi ini juga dibenarkan oleh Nabi, karena kedua-dua orang yang ikhtilaf ini tidak dipersalahkan oleh Nabi. Artinya berbeda itu biasa. Tetapi kadang yang perlu kita luruskan bagaimana sikap kita, akhlak kita melihat perbedaan itu. Karena ada orang yang tak siap menerima perbedaan, tapi dengan kajian ikhtilaf seputar ibadah dalam ini barangkali yang mau kita fokuskan terkait sholatnya. Iya, betul. Nah, tentu ini tidak akan mungkin kita menghindar dari perbedaan pandangan para ulama. Oke, baik Ustadz, langsung saja Ustadz. Ya. Kita kan di dalam sholat itu ada beberapa rukun yang kita jalani Ustadz ya. Iya. Mungkin dari beberapa rukun itu ada perbedaan-perbedaan. Mungkin dari niat. Dari mazhab ini mengatakan niat itu tidak perlu diucapkan, tidak perlu dilafazkan. Ada beberapa ulama mengatakan niat itu harus dilafazkan. Mungkin bisa Ustadz jelaskan seperti apa dari hadis-hadisnya Ustadz? Iya. Kalau kaitannya dengan niat, sebenarnya kaitan niat dalam sholat ini tidak hanya terkait tentang lafaz atau tidak. Ikhtilaf para ulama. Bahkan kapan berniat, waktu berniat itu pun sudah terjadi ikhtilaf. Ambil contohnya, misal seseorang berniat memulai sholat itu kapan waktunya? Apakah sebelum takbir atau sesudah takbir? Nah, ini juga dibahas oleh para ulama. Menurut ulama jumhur seperti mazhab Hanafi, kemudian mazhab Hambali dan mazhab Maliki,
niat itu dipasangkan qabla takbir. Sebelum takbir. Sebelum takbir itu dipasangkan dia. Tapi beda dengan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i niat itu dipasangkan di dalam takbir. Mulai dari kalimat au, kata au sampai bar, Allahu Akbar. Di dalam itulah dipasangkan sengaja aku sholat zuhur. Kalau umpamanya ada orang sekedar menetapkan di hatinya, meyakinkan di hatinya 3 unsur ini, dia sudah dinilai sudah berniat untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau berbicara tentang niat, jangankan nanti kita masuk bab lafaznya, di awal saja sudah ada perbedaan pendapat. Kapan berniat, ulama berbeda pendapat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ketat sekali, seseorang harus memasangkan niat itu di dalam takbir. Kalau ada orang tidak pasang niat, maka andai dia gerakannya dia ikut wataba'ahu fil af'al, meskipun dia ikut gerakan-gerakan imam, batalat salatu. Salat bisa menjadi batal. Nah, itu artinya masalah niat ini menjadi pondasi bahagian utama sebelum kita atau bahkan di dalam memulai salat kita. Makanya kalau definisi takbir, definisi salat itu aqwalun wa af'alun, muftatahatun bit takbir, ucapan perbuatan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kan orang bertanya, katanya mulainya dari niat, kok dengan takbir? Makanya mazhab Syafi'i mengatakan niat itu bersamaan dengan takbir, Allahu Akbar. Itu makanya disebut memulai salat itu takbir beserta niat untuk melaksanakan salat itu. Nah, terkait pertanyaan tadi tentang lafaz itu juga ikhtilaf antar ulama. Ada ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang mengatakan bahwa lafaz niat itu bid'atun. Mazhab Hanafi mengatakan bid'atun, sesuatu yang baru. Kemudian mazhab Maliki mengatakan laisa bimasyru'. Kalau dalam kitab Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri itu disebutkan la tusyra', tidak disyariatkan. Mengapa mazhab Hanafi, mazhab Maliki mengatakan bahwa ini bid'ah atau tidak disyariatkan? Karena menurut mereka tidak ada riwayat bahwa Nabi melafazkan niat sebelum sholat. Itu alasannya, maka dia perbuatan baru. Namun perlu di garis bawahi. Mereka para ulama yang mengatakan tidak disyariatkan melafazkan niat itu sebenarnya tidak mutlak. Artinya tidak terhenti, tidak titik sampai di situ. Mengapa? Karena mereka masih ada kelanjutannya. Kalau kita baca kita para ulama ini, mereka yang mengatakan tidak ada syariat untuk melafazkan niat, ujungnya apa? Illa, ada kecualinya. Illa lidaf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswas. Kalau ada orang, kalau dia punya masalah memulai sholat itu punya pikiran macam-macam, enggak fokus, ada waswas dalam hatinya. Nah, untuk menolak itu justru dianjurkan dengan melafazkannya. Jadi semata-mata melafazkan niat itu ya untuk menolak waswas. Termasuk mazhab Syafi'i yang mengatakan sunnah. Dalam kitab para ulama sebut mustahabbah. Mustahabbah itu disukai, dianjurkan. Mengapa ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa niat itu dianjurkan? Nah, itu berdasarkan dalil-dalil yang cukup banyak. Di antaranya dalil ketika Nabi sampai di Bir'ani melaksanakan umroh atau haji, di sanalah dia memasangkan niat. Makanya disebut di situ adalah tempat berniat. Labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajja, atau dalam riwayat lain labbaika bi umratin wa hajjin. Sengaja aku memenuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji. Lalu ulama mazhab Syafi'i mengkiaskan, kalau ibadah haji boleh melafazkan niat, mengapa ibadah salat tak boleh? Artinya apa? Kalau dia boleh, berarti juga dianjurkan melafazkan niat di dalam ibadah sholat. Nah, jadi ikhtilaf itu memang ada, maka yang penting itu kita berlapang dada. Kalau tak mau orang melafazkan niat, nggak apa-apa.
toh justru mazhab Syafi'i pun enggak mewajibkan. Makanya kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa sunnan nutqu bimanwiyin qabla takbir li yusa'idal lisan al-qalbah. Disunnahkan melafazkan niat sebelum takbir untuk membantu niat dalam hati, wa khurujan min khilafi man aujabahu, dan untuk keluar dari orang yang mewajibkannya. Artinya disebut dia sunnah supaya orang yang mewajibkan itu paham. Kami enggak mewajibkan. Jadi kalau ada orang nuduh mazhab Syafi'i, kalian mewajibkan lepas niat atau tidak nih? Enggak. Ini kitabnya, wa khurujan min khilafi man aujabah. Nah, kita tulis dalam jilid 1 ikhtilaf seputar salat ini, bab niat, disebutkan teks-teksnya di situ oleh Imam Ramli, ada Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, ada dalam kitab Fathul Wahhab. Banyak kitab-kitab para ulama menjelaskan tentang bagaimana bagaimana sebetulnya hukum dari melafazkan ini. Oke, baik Ustadz. Untuk niat kita rasanya sudah selesai ya. Untuk permasalahan niat tidak perlu kita perselisihkan lagi. Yang jelas kita ikuti mana yang menurut kita mazhab yang kita ikuti, yang kita anut. Mau kita lafazkan niatnya bersamaan dengan takbir, silahkan ya Ustaz ya. Mau tidak juga, kalau lafaznya tetap sebelum takbir. Tapi ketika bertakbir itu dipasangkan dalam hati. Dipasangkan dalam hati berarti. Atau tidak dilafazkan, cuma di dalam hati. Dalam hati tetap berniat, kemudian dia angkat tangan seperti biasa. Oke. Ikhtilafnya di situ. Baik Ustaz, kita masih membahas tentang seputar sholat. Ya. Ikhtilaf seputar sholat Ustaz. Setelah niat kita di dalam takbiratul ihram, dalam pengangkatan tangan juga ada beberapa perbedaan pendapat Ustaz. Iya. Mungkin Ustaz di sini bisa menjelaskan dari masing-masing pendapat mazhab yang 4. Nah, baik, terkait takbir atau takbiratul ihram itu memang banyak perbedaan pendapat. Mulai dari lafaznya itu sudah ada perbedaan. Bagaimana melafazkan takbir atau melafazkan kalimat apa? Kalimat apa yang dilafazkan oleh orang yang sholat ketika memulai sholat itu sudah ada ikhtilaf para ulama. Kalau dalam mazhab Hanbali atau mazhab Maliki itu disebutkan lafaznya cuma satu. Tidak boleh selain Allahu Akbar. Artinya sama dengan kita yang mengatakan lafaz takbirnya ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun ada tambahan dalam mazhab Syafi'i misalnya. Tidak mesti Allahu Akbar saja. Ada lagi kemungkinan lainnya. Apa kemungkinan lainnya? Menambahkan alif lam. Seperti lafaz Allahul Akbar. Allahul Akbar itu kenapa bisa dianggap bahagian dari lafaz memulai sholat? Itu dijelaskan juga oleh ulama kita seperti Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Apa kata beliau? Wa yaqulu Allahu Akbar au Allahul Akbar ittiba'an lis-sunnah. Boleh membaca Allahu Akbar, boleh juga mengucapkan Allahul Akbar ittiba'an lis-sunnah, karena mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dan bahkan ada yang agak berat itu sebagian orang menerimanya. Kenapa? Karena ini terkait praktik yang tak pernah kita jumpai. Sampai hari ini kita belum pernah jumpai. Tapi ada dalam kitab-kitab fikih para ulama kita. Khususnya kalau kita lihat dan kita nukilkan dalam kitab Ikhtilaf Seputar Salat ini, penjelasan Syekh Zainuddin Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam bukunya Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, fikih 4 mazhab. Dirincikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, mazhab Hanafi boleh melafazkan apa saja. Yang pasti bacaan itu, lafaz itu mengagungkan Allah. Semua lafaz pengagungan kepada Allah boleh dilakukan. Allahu Samad, memulai itu. Allahu Samad boleh. Allahu Karim, Allahu Jalil, Allahu Rahman, Allahu Rahim. Berarti tidak hanya sebatas Allahu Akbar. Tidak dibatasi pada Allahu Akbar. Kenapa? Karena semua lafaz-lafaz Asmaul Husna itu sebenarnya juga kalimat-kalimat atau kata-kata dalam rangka mengagungkan Allah Ta'ala. Dan pengagungan Allah itu tidak mesti Asmaul Husna. Bisa jadi Subhanallah, Alhamdulillah. Tapi coba bayangkan tiba-tiba
Alhamdulillah. Terkejut, ya kan? terkejut orang jamaah. Kayaknya nggak pernah dipraktekkan. Iya. Nah karena nggak pernah dipraktekkan, jangan coba-coba praktekkan kan. Artinya nanti akan memicu konflik di masyarakat. Tapi ada ulama yang pernah mempraktekkan tak? Sepanjang yang kita pernah dengar nggak ada sepertinya kan. Ya. Tapi dalam kitab-kitab ada. Jadi kita tidak boleh menutupi ilmu. Iya. Mentang-mentang nggak pernah dipraktekkan, dulu kita katakan nggak ada. Sesuatu itu ada kalau memang disebut para ulama. Artinya apa? Mazhab Hanafi itu kan ada kaedahnya. Memahami fikih itu spekulasinya juga tinggi kan. Iya. Kemungkinan-kemungkinan yang jarang terjadi pun dibahas. Karena fikih itu rasanya seperti itu. Yang jarang dan tidak mungkin terjadi itu andai terjadi. Nah, kenapa mereka mengatakan boleh melafazkan selain Allah Akbar? Andai orang tak bisa menyebut Allah Akbar, pas nyebut Allah Akbar pasti salah sebut. Maka dia bisa memilih Allah Karim, lebih ringan. Allah Somad. Antum nyebut Somad terus Somad. Karena lebih enak menyampaikannya kan. Allah Somad. Iya, ringan kan. Allahu Jalil, Allahu Rahman. Bisa jadi. Nah, tapi itu tidak pernah kita dengar. Namun itu boleh dalam mazhab Hanafi. Ya, nanti ketika kita seperti itu, misalnya ada imam yang seperti itu, jamaah udah nggak kabur lagi tak ya? Iya. Contohnya kalau tidak dibahas, sudah tidak dijelaskan tentang lafaz takbir itu, tiba-tiba nanti ada imam yang mau mencoba. Kita cobalah, sudah dapat ilmu nih. Allahu Somad. Jamaahnya seperti apa nanti itu kan? Tapi saya tetap sarankan tidak usah dicoba. Nggak usah dicoba. Karena akan memicu konflik di masyarakat. Iya. Karena tidak semua orang yang ngaji fikih 4 mazhab. Iya. Tapi mudah-mudahan dengan kajian ini kita menjadi paham perbedaan itu ada. Lebih meskipun tidak terjadi kan? Di tengah kita, andai. Kemungkinan ya, iya. Andai kita berada di sebuah negeri, ya kan, kita tidak pernah ngaji fikih 4 mazhab. Ketika dia beda dengan kita, kadang-kadang kita merasa salah. Menganggap orang salah. Ini kan jalannya. Wawasan kita tak sampai di sana. Ini bid'ah ini. Iya, kemungkinan itu ada. Ya, maka kita tetap berusaha untuk tetap menambah wawasan kita tentang keislaman supaya tidak mudah merendahkan orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita. Oke, berarti tentang niat dan takbir sudah ada di buku ini tadi ya? Buku yang Ustadz sekarang ini. Buku tentang ikhtilaf seputar sholat bagi jamaah yang ingin lebih mengetahui, boleh memiliki buku ini. Silakan nanti menulis komen atau komentar-komentar di channel YouTube Kusyairah TV. Baik, Tat. Kita lanjut pembahasan, karena kalau untuk sholat tidak hanya sebatas niat dan takbir, Tat. Betul. Masih banyak lagi perbedaan-perbedaan pendapat yang malah menjadi perselisihan. Terkadang tidak sejalan dengan pendapat imam di sini, dia tidak mau sholat di masjid itu. Iya. Karena dia hanya meyakini bahwa pendapat dialah yang lebih baik. Betul. Wah, kita bahas lagi, Tat. Baik. Tentang sedekap, Ustaz. Iya. Kalau saya lihat kan di beberapa masjid ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kadang ada juga yang tidak mau bersedekap. Iya. Nah, mungkin Ustaz bisa menjelaskan tentang dalil-dalilnya, Ustaz? Iya. Persoalan sedekah dalam riwayat dalam hadis Nabi disebutkan bahwa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra 'ala sadrihi. Rasulullah meletakkan tangan kanannya di pergelangan ala dhira'ihi al-yusra 'ala sadrihi, di atas dadanya. Apa makna atas dada? Itu juga dibahas para ulama. Iya. Ada yang memahami bahwa tangan itu diletakkan di bawah pusar. Di bawah pusar. Persis di bawah pusar. Di pinggang atas ya. Nah, kemudian ada yang irsalul yad, melepaskan tangan ke bawah. Nah, itu di antara ulama-ulama mazhab yang 4. Kalau kita merujuk pada fikih 4 mazhab, bahwa yang meletakkan tangan di bawah pusar mazhab Hanafi dan Hambali. Al-Hanafiyah wal Hanabilah. Itu pun jangan katakan tak ada dalil. Iya. Berapa banyak orang hari ini dia merendahkan ulama mazhab. Itu nggak ada dalilnya itu. Padahal dia belum baca kitab-kitab para ulama. Mengapa mazhab Hanafi Hambali mengatakan meletakkan tangan di bawah pusar?
itu karena ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Meskipun memang ulama seperti Imam Nawawi dan lainnya juga mengatakan hadis itu dhaif. Namun itulah pijakan dasar bagi kalangan mazhab Hanafi dan Hambali. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, min sunnatis shalah wad'ul yamini 'ala shimal tahta surratihi. Di bawah pusat. Merupakan sunnah salat meletakkan telapak tangan di punggung tangan kiri, diletakkan di bawah pusar. Itu dalilnya. Jadi memang perlu kelapangan hati. Melihat perbedaan itu memang itu yang harus lebih utama. Kemudian mengapa mazhab yang lain berbeda? Seperti misalnya mazhab Maliki tidak bersedekap. Satu riwayat bersedekap di atas pusar, di bawah dada. Mazhab Maliki. Riwayat lain irsalul yad, dan ini yang mu'tamad, yang kuat dalam mazhab Maliki. Irsalul yad, melepaskan tangan ke bawah. Itu alasannya. Karena kalau dia bersedekap ada niat tujuan ingin menghilangkan letih, menghilangkan capeknya, maka dia jadi makruh. Kan ada orang kalau gini. Ya, ada yang seperti ini ya. Nah, itu kan apa? Nah, boleh ini. jadi kan gini juga mengambil kesempatan untuk menghilangkan letih. Maka mazhab Maliki katakan irsalul yad, yang terbaik itu adalah lepaskan tangan. Makanya orang-orang bermazhab Maliki tangannya lepas ke bawah. Itu diantara alasannya. Nah, mazhab Syafi'i tahta sadri fawqa surrah, meletakkan tangan itu di bawah dada, di atas pusar. Sini tuh ya. Di bawah dada, di atas pusar. Di pergelangan. Di pergelangan ada 3. Kalau sebetulnya di mana? Ada di punggung tangan, tangan kiri. ada di pergelangan, ada naik sedikit. Jadi tapi intinya tidak sampai siku tak? Bisa. Hampir ke siku. Hampir ke siku saja. Nah, satu au yuqaribahu katanya. Pergelangan au yuqaribu bisa. Atau dekat dengan pergelangan. 1, ya 2. Itulah dekat dengan 3. Makanya pelaksanaannya 3. 1 bisa 2, bisa 3. Asal jangan di sini ya. Iya. Itu tak ada. Jadi pilih, boleh saja kita memaksakan begini, ada dasarnya gini. Nah, mengapa ada yang tadi yang ditanyakan ke samping? Iya, ke samping. Nah, itu juga bahagian dari jantung. pendapat mazhab Syafi'i. Ma'ilan ila jihatil yasar, miring ke kiri. Kenapa mengamalkan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah? Karena jantung berada di sana. Maka dia ditutupi. Karena dia makhluk yang mulia. Nah, begitu alasan ulama mazhab Syafi'i. Jadi kita memang tidak mudah mengklaim. Dulu sebelum kita baca buku ini sempat juga kita merasa suudzon sama orang ada kan? Iya. Kok mirip gimana? Tak sah saudara ini. Mande-mande aja tuh. Mande-mande ya kan. Kita lupa dan kita tidak mau bertanya, itu kekeliruan. Maka kenapa orang itu coba tanyakan? Jangan-jangan dia punya dasar. Iya. Di situ pentingnya mengaji. Dengan mengaji seperti ini kita bisa tahu mengapa orang bisa miring ke kiri, mengapa lepas ke bawah, mengapa di bawah pusar, mengapa di atas pusar, di bawah. Semua punya dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, baik Ustaz. Ya. Alhamdulillah ya. Sudah sedikit kita mengetahui tentang bersedekap. Jadi nanti ketika ada yang bersedekap beda dengan kita, tidak perlu kita salahkan lagi Ustaz ya. Karena memang sudah memiliki landasan-landasan hadis yang masing-masing Ustaz ya. Iya, betul. Oke.